Kisah ini berasal dari Khazanah Cerita Rakyat Jawa Timur, berpusat di Kerajaan Jenggala yang makmur. Legenda Cindelaras bukan sekadar dongeng tentang anak lelaki dan ayam jago saktinya, tetapi juga merupakan sebuah tamsil mendalam tentang kekuatan kebenaran yang pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk terungkap, mengalahkan fitnah sekeji apapun. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran, keberanian, dan takdir yang telah digariskan oleh Sang Pencipta akan membawa keadilan pada waktunya. Alkisah, di tanah Jawa yang subur, berdirilah sebuah kerajaan besar nan agung bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bijaksana dan berwibawa, bernama Raden Putra. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup dalam kedamaian, kemakmuran, dan ketentraman. Alam seolah turut memberkati, dengan panen yang melimpah dan segala urusan kerajaan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Raden Putra memiliki seorang permaisuri yang sangat cantik jelita dan berbudi pekerti luhur. Sang permaisuri dikenal oleh seluruh rakyat karena kebaikan hatinya, sifatnya yang ramah, dan kasih sayangnya yang tulus kepada siapa saja. Kehadirannya di sisi Raja Raden Putra menjadi pelengkap kebahagiaan dan simbol keharmonisan istana, membuat suasana kerajaan senantiasa terasa sejuk dan damai. Raja sangat mencintai permaisurinya, dan hubungan mereka menjadi teladan bagi seluruh negeri. Namun, di balik keharmonisan tersebut, tersimpan bara kedengkian. Raja Raden Putra juga memiliki seorang selir. Berbeda dengan sang permaisuri, selir ini memiliki hati yang dipenuhi dengan iri dan dengki. Ia selalu merasa cemburu melihat betapa besar cinta dan perhatian raja kepada permaisuri. Setiap hari, ia memendam keinginan untuk merebut posisi permaisuri dan menjadi satu-satunya wanita yang paling dicintai oleh raja. Rasa iri sang selir memuncak ketika ia mendengar kabar bahwa sang permaisuri tengah mengandung. Ia tahu bahwa kelahiran seorang putra mahkota akan semakin mengukuhkan posisi permaisuri dan memupuskan segala harapannya. Dikuasai oleh pikiran jahat, sang selir mulai merancang sebuah rencana yang sangat keji untuk menyingkirkan permaisuri dari istana untuk selamanya, tidak peduli betapa besar dosa yang akan ia tanggung. Untuk melancarkan niat busuknya, sang selir secara diam-diam menemui seorang dukun istana yang dikenal memiliki ilmu gaib. Ia menjanjikan imbalan yang sangat besar jika dukun tersebut mau membantunya. Setelah tercapai kesepakatan, mereka pun menyusun sebuah fitnah yang mengerikan, sebuah tuduhan palsu yang dirancang untuk menghancurkan nama baik dan masa depan sang permaisuri yang tidak bersalah. Rencana keji itu pun mulai dijalankan. Sang selir berpura-pura jatuh sakit dengan kondisi yang sangat parah. Ia berguling-guling seolah menahan rasa sakit yang luar biasa, membuat seisi istana menjadi panik dan khawatir. Raja Raden Putra, yang juga menyayangi selirnya, segera memanggil tabib dan orang-orang pintar untuk memeriksa keadaan sang selir. Namun, tidak ada satupun yang berhasil menemukan penyebab penyakitnya, karena memang penyakit itu hanyalah sebuah rekayasa. Di tengah kebingungan sang raja, dukun istana yang telah bersekongkol dengan selir pun maju ke hadapan. Dengan wajah yang dibuat seprihatin mungkin, ia menyampaikan hasil penerawangannya. Dukun itu berkata bahwa penyakit yang diderita sang selir bukanlah penyakit biasa, melainkan akibat racun jahat yang sengaja diberikan kepadanya. Semua orang terkejut, terutama Raja Raden Putra yang murka mendengar ada yang berniat mencelakai orang di istananya. Ketika Raja bertanya siapa pelaku perbuatan terkutuk itu, sang dukun dengan licik mengarahkan tuduhannya kepada sang permaisuri. Ia mengatakan bahwa permaisuri telah menaruh racun di dalam makanan sang selir karena cemburu. Untuk lebih meyakinkan raja, sang selir pun berakting seolah-olah ia sangat terkejut dan tidak percaya bahwa permaisuri yang selama ini ia anggap kakak tega melakukan hal sejahat itu. Raja Raden Putra, yang pikirannya telah dikaburkan oleh amarah dan kekhawatiran, termakan oleh fitnah tersebut tanpa berpikir panjang. Ia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada permaisuri untuk membela diri. Kemurkaannya begitu besar sehingga ia langsung menjatuhkan hukuman yang paling berat.
Ia memerintahkan patih kepercayaannya untuk membawa permaisuri yang tengah mengandung itu ke dalam hutan belantara dan membunuhnya sebagai hukuman atas perbuatannya. Sang patih, yang telah lama mengabdi dan mengenal betul kebaikan hati permaisuri, merasa sangat berat hati. Ia yakin bahwa permaisuri tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Namun, sebagai abdi dalem, ia tidak berani membantah perintah rajanya. Dengan perasaan hancur, ia membawa sang permaisuri pergi meninggalkan kemegahan istana menuju kedalaman hutan yang gelap dan sunyi. Setibanya di tengah hutan yang lebat dan jauh dari peradaban, sang patih tidak tega melaksanakan perintah raja. Hatinya tidak sampai untuk membunuh wanita yang sedang mengandung dan ia yakini tidak bersalah. Dengan berlinang air mata, ia menyampaikan permohonan maaf kepada permaisuri karena tidak bisa melindunginya di hadapan raja. Ia pun melepaskan permaisuri dan membiarkannya hidup, sambil berpesan agar sang permaisuri bertahan demi anak yang dikandungnya. Maka, dimulailah kehidupan sang permaisuri yang penuh penderitaan di dalam hutan. Ia harus bertahan hidup seorang diri, mencari makan dari buah-buahan hutan dan minum dari mata air yang jernih. Siang dan malam ia berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, memohon kekuatan dan perlindungan bagi dirinya dan calon buah hatinya. Meski hidup dalam kesendirian dan kesusahan, imannya tidak pernah goyah. Beberapa bulan kemudian, dengan pertolongan Allah, sang permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, tampan, dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kelahiran putranya menjadi sumber kebahagiaan sekaligus keprihatinan. Ia bahagia karena telah dianugerahi seorang putra, namun hatinya sedih membayangkan masa depan anaknya yang harus lahir dan besar di tengah hutan belantara, jauh dari kemewahan dan haknya sebagai seorang pangeran. Sang permaisuri memberikan nama Cindelaras kepada putranya. Nama ini memiliki makna yang dalam. Kata cinde dapat merujuk pada sejenis kain sutra berpola indah, melambangkan keluhuran dan kebangsawanan. Sementara kata laras berarti harmonis, selaras, atau sesuai. Dengan nama Cindelaras, sang ibu berharap agar kelak putranya dapat tumbuh menjadi pribadi yang luhur budinya dan mampu membawa kembali keharmonisan dalam hidup mereka serta mengembalikan kebenaran pada tempatnya yang semestinya. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, tangkas, dan berbakti kepada ibunya. Sang ibu mendidiknya dengan sangat baik, mengajarkan tentang budi pekerti, keberanian, dan kejujuran. Meskipun mereka hanya hidup berdua di tengah hutan, Cindelaras tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat, akrab dengan alam, dan memiliki hati yang bersih seperti ajaran ibunya. Pada suatu hari, ketika Cindelaras sedang asyik bermain di kedalaman hutan, seekor burung Raja Wali terbang melintas di atasnya. Tanpa disengaja, burung besar itu menjatuhkan sebutir telur dari cakarnya. Telur itu jatuh tidak jauh dari tempat Cindelaras berada. Merasa penasaran, Cindelaras mendekati telur tersebut. Ia sangat terkejut melihat ukurannya yang lebih besar dari telur ayam biasa dan memiliki cangkang yang aneh. Dengan penuh semangat, ia membawa pulang telur misterius itu dan menunjukkannya kepada sang ibu. Ibunya, setelah melihat telur itu, merasakan ada sesuatu yang istimewa. Ia kemudian menyarankan Cindelaras untuk merawat telur itu dengan baik. Cindelaras pun membuatkan sebuah tempat yang hangat dan nyaman, lalu meletakkan telur itu di sana. Setiap hari ia menjaganya dengan penuh kesabaran dan harapan. Setelah beberapa minggu dierami dengan sabar, telur itu akhirnya menetas. Namun, yang keluar dari cangkang bukanlah anak burung Raja Wali, melainkan seekor anak ayam jantan. Anak ayam ini tampak sangat berbeda dari anak ayam pada umumnya. Bulunya indah, gerakannya lincah, dan sorot matanya tajam. Cindelaras sangat gembira dan merawat anak ayam itu dengan penuh kasih sayang. Anak ayam itu tumbuh dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia telah berubah menjadi seekor ayam jago yang gagah perkasa. Bulunya berwarna-warni dan mengkilap, jengger merahnya berdiri tegak, dan tajinya runcing serta kokoh.
Ayam jago itu terlihat begitu kuat dan memiliki aura yang berbeda. Cindelaras sangat menyayangi ayam jagonya dan selalu membawanya kemanapun ia pergi. Keajaiban sesungguhnya baru terungkap kemudian. Ayam jago milik Cindelaras itu ternyata bukanlah ayam biasa. Ia adalah ayam jago yang sakti. Keajaiban utamanya terletak pada suaranya. Ketika berkokok, suaranya tidak seperti kokok ayam jago pada umumnya. Suara kokoknya terdengar sangat jelas, merdu, dan seolah-olah mengandung sebuah pesan penting yang ditujukan kepada dunia. Setiap pagi, saat fajar mulai menyingsing, ayam jago sakti itu akan melompat ke dahan pohon tertinggi dan mulai berkokok dengan suara yang keras dan lantang. Anehnya, kokoknya membentuk sebuah kalimat yang sangat jelas. Suaranya menggema di seluruh penjuru hutan, seolah ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang lama terpendam kepada siapapun yang mendengarnya. Inilah suara kokok ayam jago tersebut. Kukuruyuk, Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Kalimat itu terus diulang-ulang setiap kali ia berkokok. Gema suaranya seakan membuka selubung misteri yang selama ini menutupi asal-usul Cindelaras. Sebuah proklamasi gaib tentang identitas sejati tuannya. Cindelaras, yang pada awalnya hanya menganggapnya sebagai keunikan, lama-kelamaan merasa heran dan penasaran dengan arti kokok ayamnya. Ia merasa nama Raden Putra terdengar tidak asing, seolah pernah ia dengar dari bisikan-bisikan ibunya dalam doa. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang ibu mengenai makna di balik nyanyian ayam jago kesayangannya itu. Mendengar pertanyaan putranya dan kokok ayam yang terus-menerus mengumandangkan nama Raden Putra, sang ibu akhirnya sadar bahwa ini adalah pertanda dari Allah. Air matanya pun berlinang. Ia memeluk Cindelaras dengan erat dan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk menceritakan segalanya. Dengan suara bergetar, ia mengisahkan semua peristiwa pahit yang menimpanya, mulai dari fitnah keji sang selir hingga pengasingannya di hutan. Kini Cindelaras mengerti segalanya. Ia bukanlah sekadar anak rimba, melainkan seorang pangeran, putra kandung Raja Raden Putra dari Kerajaan Jenggala. Amarah dan kesedihan berkecamuk di dalam hatinya, namun ia juga merasakan sebuah panggilan takdir yang kuat. Berbekal kebenaran dari ibunya dan kesaktian ayam jagonya, Cindelaras membulatkan tekad untuk pergi ke Kerajaan Jenggala, menuntut keadilan bagi ibunya dan merebut kembali haknya yang telah dirampas. Setelah memantapkan hatinya, Cindelaras menghadap ibunya dan memohon izin serta ridho untuk berangkat menuju ibu kota Kerajaan Jenggala. Ia berjanji akan membersihkan nama baik ibunya dan membawa kebenaran kepada ayahnya, sang raja. Ia percaya bahwa ayam jago saktinya adalah petunjuk dan anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk menuntun jalannya. Sang ibu, dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan bangga, memberikan restunya. Ia membekali Cindelaras dengan doa dan nasihat agar selalu waspada, berpegang teguh pada kejujuran, dan tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Dengan pelukan hangat dan air mata perpisahan, ia melepas kepergian putra satu-satunya untuk menempuh takdirnya. Cindelaras pun memulai perjalanannya yang panjang keluar dari hutan, dengan ayam jago saktinya yang selalu setia bertengger di bahunya. Perjalanan itu tidaklah mudah. Ia harus melewati desa-desa dan bertemu dengan berbagai macam orang. Di setiap tempat yang ia singgahi, ayam jagonya selalu menarik perhatian karena kegagahan dan keunikannya. Kabar mengenai kehebatan ayam jago Cindelaras mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di beberapa desa, ia ditantang untuk mengadu ayamnya dengan ayam-ayam jago juara setempat. Dengan mudah, ayam jago sakti Cindelaras selalu keluar sebagai pemenang, mengalahkan lawan-lawannya hanya dalam beberapa gebrakan. Keperkasaannya yang tidak terkalahkan membuatnya menjadi buah bibir di mana-mana. Ketenaran Cindelaras dan ayam jagonya yang tak pernah kalah akhirnya sampai ke telinga para pejabat dan bahkan terdengar hingga ke ibu kota Kerajaan Jenggala. Berita tentang seorang pemuda dari hutan dengan ayam jago yang luar biasa menjadi perbincangan hangat. Berita ini pun akhirnya sampai kepada Raja Raden Putra,
yang kebetulan memiliki kegemaran besar pada sabung ayam. Raja Raden Putra, yang merasa sangat penasaran dan tertantang dengan berita tersebut, segera memerintahkan para pengawalnya untuk mencari dan membawa pemuda bernama Cindelaras itu ke hadapannya. Ia ingin membuktikan sendiri kehebatan ayam jago yang disebut-sebut tak terkalahkan itu. Tidak lama kemudian, para pengawal berhasil menemukan Cindelaras dan membawanya ke istana. Cindelaras akhirnya tiba di balairung istana yang megah dan berdiri tegak di hadapan seorang lelaki yang tidak lain adalah ayahnya sendiri, Raja Raden Putra. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia melihat sang raja, Cindelaras tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menatap raja dengan tatapan yang tenang dan penuh keyakinan, sambil mendekap erat ayam jagonya. Melihat keberanian dan ketenangan Cindelaras, Raja Raden Putra semakin tertarik. Ia pun langsung mengajukan tantangan. Raja berkata, jika ayam jago Cindelaras mampu mengalahkan ayam jago andalan kerajaan, maka Cindelaras akan mendapatkan separuh dari kekayaan kerajaan. Namun, jika ayamnya kalah, maka hukuman pancung akan menjadi ganjarannya. Cindelaras dengan mantap menerima tantangan tersebut tanpa ragu. Namun, ia mengajukan satu syarat balasan. Jika ayamnya menang, ia tidak menginginkan kekayaan. Sebagai gantinya, ia hanya meminta agar kepalanya tidak dipancung, dan ia memohon kesediaan raja untuk mendengarkan sebuah kisah darinya. Raja Raden Putra, yang sangat yakin ayamnya akan menang, tertawa dan menyetujui syarat tersebut. Pertarungan akbar pun dimulai. Dua ayam jago yang sama-sama perkasa kini berhadapan di tengah arena. Ayam jago milik raja, yang terkenal paling kuat di seluruh Jenggala, langsung menyerang dengan ganas. Namun, ayam jago milik Cindelaras dengan lincah menghindari setiap serangan dan membalas dengan patukan dan tendangan yang sangat kuat dan akurat. Pertarungan berlangsung sengit, namun tidak butuh waktu lama bagi ayam jago sakti Cindelaras untuk melumpuhkan lawannya dan keluar sebagai pemenang mutlak. Seluruh penonton yang memadati arena terdiam, takjub melihat kekalahan ayam jago andalan raja. Sesuai dengan sifat gaibnya, tepat setelah memastikan kemenangannya, ayam jago Cindelaras melompat ke pundak tuannya dan berkokok dengan suara yang paling keras dan jelas, menggema ke seluruh penjuru istana. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Raja Raden Putra terperanjat bukan main mendengar kokok ayam itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap lekat-lekat wajah Cindelaras. Semakin ia perhatikan, semakin ia melihat ada kemiripan antara pemuda itu dengan dirinya, dan yang lebih jelas lagi, sorot mata pemuda itu mengingatkannya pada permaisurinya yang telah lama ia asingkan. Hatinya mulai dipenuhi keraguan dan penyesalan. Di saat yang genting itu, sang patih yang dulu diperintahkan untuk membunuh permaisuri, maju ke hadapan raja. Dengan tubuh gemetar, ia bersujud dan mengakui segalanya. Ia mengaku tidak pernah membunuh permaisuri dan hanya meninggalkannya di hutan. Kesaksian patih ini seolah menjadi pembenaran atas kokok ayam jago Cindelaras dan menguatkan dugaan sang raja. Raja Raden Putra kini sadar sepenuhnya akan kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Penyesalan yang mendalam menghantam dirinya. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari dan memeluk Cindelaras, putranya yang telah hilang. Air mata membasahi wajahnya saat ia meminta maaf atas segala perbuatannya. Raja segera memerintahkan patih dan pasukan terbaiknya untuk menjemput permaisuri di hutan. Sementara itu, sang selir yang licik dan dukun istana segera ditangkap untuk menerima hukuman yang setimpal. Istana Jenggala pun bersukacita menyambut kembalinya sang permaisuri. Pertemuan antara raja, permaisuri, dan Cindelaras menjadi momen yang sangat mengharukan. Keluarga kerajaan yang telah terpisah oleh fitnah kini bersatu kembali dalam kebahagiaan. Kebenaran telah terungkap, dan keadilan telah ditegakkan. Cindelaras diakui sebagai putra mahkota dan kelak tumbuh menjadi calon pemimpin yang bijaksana, mewarisi tahta ayahnya. Kisah Cindelaras mengajarkan kita bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya,
Seberapapun dalamnya ia terkubur oleh fitnah dan kebohongan. Kesabaran, keberanian, dan keyakinan pada pertolongan Yang Maha Kuasa adalah kunci untuk menghadapi cobaan. Selain itu, legenda ini juga mengingatkan para pemimpin dan kita semua untuk tidak mudah terhasut, tidak mengambil keputusan saat dikuasai amarah, dan selalu mencari bukti sebelum menghakimi orang lain, karena sebuah keputusan yang gegabah dapat menyebabkan penderitaan dan penyesalan yang tak terhingga.